bentuknya, ada colornya, warnanya gitu kan, ada use, ada pemanfaatannya, kemudian ada materialnya, ada partnya, bagian-bagian menonjolnya, dan ada size-nya. Kita merubah salah satu dari itu saja, sebetulnya itu sudah sebuah kreativitas. Dari beberapa item tadi kita coba modify satu-satu. Betul. Misalnya kayak kita coba aja lah ya. Ferrari sangat berhubungan dengan merah. Tapi coba Ferrari mengeluarkan Ferrari kuning. Pasti sangat laku. Itu kreativitas kan, hanya merubah warna saja gitu. Mas, next-nya adalah story. Story. Gimana? Apa ini maksudnya? Jadi seseorang baik sengaja ataupun tidak sengaja, bahkan zaman sekarang saya lihat ya banyak sekali orang yang tidak mensengajakan diri membuat cerita hidupnya menjadi sangat istimewa. Istimewa itu yang persuasif. Yang persuasif itu misalnya menyentuh gitu kan. Kayak misalnya kita tahu bahwa Steve Jobs, kemudian Bill Gates, ya, kemudian si pencipta YouTube, dia katanya berbisnis mulai dari garasi. Iya. Sehingga misalnya kecil ya. Betul. Nah, padahal ada sebuah teori yang lebih lengkap lagi. Kalau kita bisa baca misalnya bukunya Malcolm Gladwell, Tipping Point gitu. Atau misalnya bukunya Metsustik itu tidak sesederhana itu gitu. Bahwa menurut dia perusahaan besar dilahirkan di dalam perusahaan. Karena apa gitu? Karena misalnya Steve Jobs dia pernah jadi pegawai di HP, Hewlett Packard ya. Kemudian siapa gitu pernah bekerja di perusahaan-perusahaan yang sangat bagus. Seperti misalnya kita dengar cerita bahwa dulu Columbus menemukan Amerika dalam keadaan misalnya tidak tahu bahwa bumi ini bulat, gitu kan. Kemudian dari mulai Spanyol misalnya sampai Amerika itu banyak sekali yang meninggal. Padahal ternyata tidak. Setelah saya baca yang sebenarnya, ternyata tidak. Happy. Jadi perjalanan itu happy gitu kan, dan mereka sudah tahu bahwa bumi ini bulat. Jadi kalau misalnya mereka pergi ke barat nanti ujung-ujungnya juga ke timur gitu kan. Nah, tetapi karena jadi seperti manipulasi cerita. Iya, seperti manipulasi cerita. Dengan tujuannya itu tadi bahwa misalnya kan seseorang yang mendapatkan segala sesuatunya atau sesuatu dengan lebih berjuang, lebih susah, dia tertarik gitu loh. Nah, misalnya kayak saya misalnya, kalau saya ceritakan bahwa saya dulu adalah seorang anak kondektur gitu kan, kemudian bisa S1, bisa S2 dan bisa tampil di televisi, orang akan lebih merasa bahwa dia secara kisah gitu kan ada wisdomnya. So nggak apa-apa ya ada sentuhan dramanya ya Mas ya. Betul, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan manipulatif gitu. Kayak misalnya ada satu tokoh yang sekarang misalnya menjadi motivator wanita Asia nomor 1 gitu kan, si Mary Riana itu. Baik Mas, ini sepertinya semua poinnya harus diaplikasikan nih karena penting banget ini untuk kehidupan yang lebih baik di tahun baru ini ya Juno ya. Simple, unpredictable, concrete, credible, emotion, story dan semuanya dirangkum, diformulasikan lagi untuk menjadi pribadi yang tangguh ya Mas dan hebat. Pribadi yang best selling. Personality. Betul. Mas Ferry terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Mas Ferry. Selamat tahun baru. Enjoy. Dan pemirsa, tadi dialog kita pagi ini menjadi penutup kita untuk edisi hari ini. Benar sekali. Dan tentunya kami berterima kasih atas perhatian Anda dan untuk kritik dan saran bisa kirimkan di Twitter kami juga @hidupagi. Akhir kata saya Herjuno Syaputra. Dan saya Tessa Anindita. Terima kasih. Diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya pemirsa, kembali lagi dan di segmen ini kita akan berdialog, namun tidak terlalu berat. Ada dialog-dialog ringan yang bisa menginspirasi Anda untuk pagi Senin ini. Dan kalau berbicara mengenai karma, Anda percaya kalau soal karma, Bella?
Saya percaya nggak percaya. Ya, lalu adakah kata karma kaitannya dengan